Ketika di laut, kita diuji dengan derunya ombak. Ketika di gunung, kita diuji dengan dinginnya udara. Maka sesungguhnya setiap tempat memiliki ujiannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, itu tadi opening baru dari Rafa, Mams. Tabarakallah ya, dibikinin opening terbaru lagi nih dari Rafa. Fotonya Bun Aya cuma satu, dia tempel. Dibikin diedit, kayaknya kurus banget gitu ya. Padahal aslinya wow. Oke deh, Mams, untuk hari Jumat ini, mohon maaf tema ngopi belum bisa ditayangkan ya, Mams. Karena kendala handphone Bun Ay, jadi udah banyak yang harus tayangnya kemarin-kemarin. Tabarakallah, qadarullah belum bisa tayang. Jadi kita tayangkan hari ini, Mams. Oke, untuk vlog hari ini ada seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang terlilit pinjaman, antara lain pinjaman online, teman, dan kartu kredit. Jadi di sini Bun Ay akan coba menggambarkan gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat sekali lagi, kalau ada ujian Allah kita coba endapkan dulu biar nanti kita bisa berpikir yang jernih. Jangan di skip ya, Mams. Nanti di akhir ya, di akhir akan Bun Ay kasih tahu nih alasannya. Mana duluan sih kalau online, teman, antara kartu kredit, dan itu yang harus dilunasin duluan gitu ya. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu untuk jumlah pinjamannya. Nah, yang online ini ada Akularis ya. Ya, ini kita samarkan namanya ya, Mams ya, biar nggak nyebut merek. Mudah-mudahan sih sampai akhir bisa nggak nyebut merek nih Bun Ay. Ya, pinjaman di Akularis itu 1,7 ya, bisa ditebak lah ya di mana. Nah, ini ada di Sopaletter nih, Mams ya. 2 juta rupiah, dan di teman-temannya itu 4 juta. Nah, 4 juta itu dibagi 2 juta kepada 1 orang, 1 juta kepada 2 orang. Jadi ada 3 orang ya, dengan 1 orang 2 juta, yang 2 lagi 1 juta. Nah, kartu kredit ini ada 800.000 dikali 3 kali cicilan lagi. Jadi dia ada 6 kali, udah bayar 3 kali, yaitu seharga 2.400.000 rupiah. Oke, jadi pertanyaannya yang pertama, mana yang harus dilunasi duluan? Dan yang kedua, berapa sih jumlah yang bisa dicicil? Ini dulu yang harus kita tahu, Mams. Sebelum kita tahu mana yang harus dilunasi duluan, yuk sama-sama kita ketahui dulu kira-kira berapa jumlah dari pendapatan yang bisa untuk nyicil. Jangan sampai nanti kita mencicil tapi ujung-ujungnya kita akan minjem lagi untuk kebutuhan hidup. Oke, kita mulai. Yang pertama, gaji suaminya 4.500.000 rupiah, untuk ongkos 500.000, untuk belanja bulanan 200.000, sayuran 100.000 dikali 4, 400.000 rupiah, untuk listrik 200.000, gas dan galon 100.000 rupiah, dana darurat 300.000 rupiah, dan untuk beras 200.000 rupiah. Dan semuanya kalau di total 1.900.000. Jadi ini Bun Ay coba ngambil anggaran yang memang minim-minim banget, karena kita akan berfokus sama pembayaran hutang. Ya, kenapa? Karena memang hutang itu kan kalau bisa sih dihindari. Bun Ay juga nggak menutup kemungkinan, oh nggak boleh ngutang sama sekali ya Bun Ay. Kalau bisa dihindari, sekali lagi dihindari. Kenapa? Karena kalau yang namanya hutang itu ada resiko ingkar janji, ada resiko itu riba, ada resiko berbohong gitu ya. Banyaklah kalau resiko-resiko dalam berhutang. Tapi kalau misalnya tetap ngutang gimana ya Bun Ay? Yang paling penting adalah hutang itu tidak mengganggu kesehatan keuangan kita. Gitu, Mams. Sekali lagi, Bun Ay bukan seorang ahli, hanya ibu rumah tangga biasa yang ingin berbagi. Oke deh, dan ini setelah dijumlah 1.900.000 rupiah. Ya, ternyata dia juga punya arisan, Mams. Arisannya 700.000 dan udah dapat semua. Ya gitu. Jadi arisannya nggak bisa juga diandalkan untuk membayar hutang. Beda kalau mungkin kemarin yang gaji 5 juta ada arisan yang bisa diandalkan. Kalau ini enggak, arisannya udah dapat semua. Wallahu a'lam, mungkin ada kebutuhan yang kita nggak tahu. Yang terpenting adalah kita jaga pikiran kita. Mungkin oh ini gaya hidupnya,
atau mungkin oh ini boros orangnya, nggak boleh kayak gitu ya moms ya. Sekali lagi ketika orang curhat sama kita mencoba menjadi orang itu. Nanti kalau masalahnya udah beres baru kita nasehatin gitu ya. Jadi sekali lagi ya, tahapannya adalah ketika orang curhat sama kita berusaha dulu memposisikan kita memiliki masalah yang sama. Setelah masalahnya beres, kita menemukan solusi real, baru nanti kita bisa kasih nasehat untuk kedepannya kayak gitu. Oke? Jadi sekali di sini sisa gajinya 4.500.000 dikurang 2,6, setelah tadi 1,9 ditambah arisan 700.000 ya Mams, itu sisanya 1.900.000. Jadi hanya angka ini yang bisa digunakan untuk mencicil. Nah, jadi kita akan coba untuk melunasi. Bun Aisy menyarankan di bulan pertama dengan angka 1,9 ambil dari dana darurat 100.000, lunasi 2 teman dulu ya. Bun Ai meminta untuk melunasi offline-nya dulu, teman-temannya dulu. Kenapa melunasi teman-temannya dulu? Jangan di skip ya Mams. Nanti di akhir video Bun Ai akan terangkan kenapa sih Bun Ai lebih menyarankan teman-temannya dulu aja yang dilunasin gitu ya. Di bulan kedua lunasi 1 teman yang tadi 2 juta ya. Jadi bulan pertama langsung lunasin 2 teman yang sejuta. Di bulan kedua lunasi 1 teman yang 2 juta. Wah, ada resiko dong Bun Ai. Ini kan semua jatuh tempo. Kartu kreditnya gimana? Akularisnya gimana? Sopa letternya gimana Bun Ai? Oke, nanti ya. Sabar ya. Sebelumnya Bun Ai mau ngucapin terima kasih yang sudah mendukung channel Bun Ai, dan yang baru bergabung jangan lupa langsung tekan subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, lanjut. Di bulan ketiga baru kita lunasi si Akularis tadi. Yang bulan keempat kita lunasi Sopa letter, dan yang bulan kelima baru kita lunasi kartu kredit. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, pinjaman online itu memang tidak membutuhkan jaminan, tapi jaminannya ada lewat data. Jadi yang dihantam ya elah, dihantam berantem kali Bun Ai. Maksudnya itu yang dihajar itu bukan aset kelihatan kita gitu, rumah tanah tuh bukan, tapi yang dihajar adalah aset fisik, aset mental. Makanya orang-orang yang memiliki pinjaman online kalau nggak bayar langsung disebar datanya gitu. Berharap debt kolektornya adalah bukan orang-orang dari pinjaman online tersebut, karena mereka secara itu nggak punya kekuatan juga, karena nggak ada jaminan kan yang kita taruh di sana gitu, cuma KTP. Maka diharapkan lewat data yang disebar, orang-orang yang ada di data tersebut menjadi penagih untuk orang yang berhutang tadi gitu. Karena sekali lagi ya, yang dihajar ini bukan aset milik gitu, ketahuan langsung disikat mobil, disikat motor, enggak. Yang dihajar sama pinjaman online adalah aset mental gitu, malunya, terus nggak tenangnya, itu yang dihajar ya, seperti itu. Yang kedua, kenapa harus pinjaman online dulu? Bun Ai khawatir kalau yang dilunasi pinjaman online lalu tracknya bagus, maka akan dibaca sama si pinjaman online tersebut orang ini nggak ada masalah sama pembayaran. Nanti ujung-ujungnya ditawarin lagi. Yang pertama itu. Yang kedua, akan berulang untuk kehidupannya. Karena kalau dari penghasilan sama biaya hidup ini insya Allah sebenarnya masih dalam kategori cukup ya. Wallahu a'lam. Mungkin orangnya baik banget sama orang, gak enakan sama orang, wallahu a'lam ya. Jadi berulang untuk kehidupan. Yang ketiga, efek dunianya. Anggap aja lagi nih, pas kita malu sama orang, wah nanti kita malu nih dikata-katain, dihina-hina. Anggaplah untuk meluntuhkan dosa-dosa yang memang kita lakukan, meminjam uang dengan bunga tadi kayak gitu ya. Bun Ai bilang seperti itu ya. Jadi ya anggap aja kita jangan mau enaknya doang, nggak apa-apa kan. Mungkin Bun Ai berharapnya ketika ada efek itu ya, si orang tadi ini bisa berpikir 2-3 kali lagi untuk mengambil pinjaman tersebut ya, kayak gitu. Nah yang kedua, memang harus biasanya seperti itu ya, ketika kita mau lunasi mungkin 2 bulan 3 bulan, kita langsung bikin surat penangguhan, kirim email untuk meminta rentan waktu dilunasin. Jangan sampai buru-buru akhirnya tidak jernih, ada yang nawarin, jadi melunasi hutang dengan hutang, itu yang berbahaya sih kalau menurut Bun Ai pribadi ya. Oke, jadi itu ya. Nah yang kedua, kartu kredit itu hanya sendiri, jadi lebih aman. Kenapa tadi Bun Ai bilang kartu kredit boleh terakhir? Dia kalau nagih hanya sendiri aja antara dia sama bank, dan biasanya bisa langsung ke bank minta, saya akan lunasin kartu kredit ini. Oke, nggak dapat keringanan nggak apa-apa, tapi saya minta di waktunya sekian gitu ya. Dan yang terakhir, Bun ini khawatir banget kalau yang dilunasi pinjaman online duluan, terus kartu kredit duluan, ini rekan-rekannya kasihan, alias
Misalnya nih, orang ini ternyata butuh banget, cuma 1 juta doang, nggak boleh ngomong kayak gitu. 1 juta itu bisa banyak bagi satu orang, bisa sedikit bagi orang lain, gitu ya. 10.000 pun sama. Buat kita sedikit misalnya, bisa jadi banyak buat orang tersebut. Ya jadi nggak boleh samakan. Nah, khawatir kalau yang dilunasin mereka belakangan, nanti ajalah sama teman ini, enak ini, mereka jadi minjem lagi, gitu. Malah kita nanti akan ikut serta juga kalau sampai mereka meminjam dengan jalan-jalan yang tidak syariah gitu. Jadi khawatir ya, selain hilang persaudaraan juga bisa membuka pintu hutang lainnya. Bahasa Bun Ai seperti itu. Oke, itu jadi saran dari Bun Ai, lunasin yang memang dari teman dulu, offline dulu, terus aku larisnya, baru sopa letternya, terus kartu kreditnya. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Untuk lengkapnya bisa langsung DM Scott Bun Ai. Nanti coba kita bahas untuk step by stepnya lebih rinci lagi. Oke, untuk kata-kata terakhir adalah, jika dalam berhutang kita berani yakin ada rezeki Allah, kenapa sih dalam menabung kita kadang-kadang seolah khawatir nggak akan ada rezeki Allah? Oke, itu aja ya Mamsia, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.